Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan video singkat ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi identifikasi dan analisis kebutuhan pengguna dan bisnis untuk proyek. Kali ini kami berfokus pada produk Mixu. Sebelum masuk ke materinya, izinkan saya memperkenalkan diri dan anggota kelompok saya. Perkenalkan, saya Gladys Ratujulianti sebagai moderator. Saya Sri Ramadhani sebagai pemateri pertama. Saya Rianti Hafsari sebagai pemateri kedua. Saya Rahmi sebagai pemateri ketiga. Saya Farah Azimah sebagai pemateri terakhir. Kemudian kita masuk ke pemaparan materi. Kepada pemateri, saya persilahkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing usaha tentunya memiliki tujuan untuk memperoleh profit dari penjualan sebanyak-banyaknya terhadap pesaing bisnis dengan perusahaan lainnya. Oleh karena itu, strategi pemasaran sangat diperlukan perusahaan dalam mencapai keberhasilan. Dalam hal ini, desain kemasan produk, desain interior, brand image, dan kualitas layanan memiliki peran penting untuk keputusan pembelian. Dalam konteks bisnis Mixue yang umumnya dikenali dengan minuman boba atau bubble tea, kebutuhan pengguna dan bisnis dapat mencakup berbagai aspek. Berikut adalah beberapa potensi kebutuhan yang harus dipertimbangkan. Pengguna mungkin menginginkan varian rasa dan kualitas produk yang tinggi untuk tetap menarik dan memenuhi pilihan, memenuhi selera konsumen yang berubah-ubah. Tentu permintaan akan opsi minuman yang lebih sehat seperti pilihan rendah gula atau menggunakan bahan-bahan organik sejalan dengan tren kesadaran kesehatan. Kenyamanan dan kecepatan pelayanan memenuhi kebutuhan untuk pelayanan yang cepat dan efisien, terutama jika usaha ini berada dalam segmen minuman cepat saji. Target pasar Mixue untuk minuman boba dapat bervariasi tergantung pada strategi bisnis dan penawaran produk spesifik. Namun secara umum target pasar Mixue mencakup remaja dan anak muda. Tak jarang orang juga lebih menyukai minuman cepat saji dan portable untuk dinikmati di dalam perjalanan atau di tempat kerja, pasar, kampus, dan sekolah. Tak heran pemilihan lokasi bisnis es krim atau minuman kekinian dibangun berdekatan dengan kampus atau sekolah karena dapat menarik pelajar sebagai pelanggan utama. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri selanjutnya. Kepada pemateri saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai tujuan perusahaan Mixu. Harapan Mixu dengan konsep bisnisnya adalah menekan pasar. Dengan begitu, mereka bisa menguasai pasar dan mengalahkan para pesaingnya. Hal ini juga yang membuat Mixu terus memperluas area pemasaran, mulai dari Cina, Vietnam, dan Indonesia, hingga mampu menarik perhatian massa. Tujuan bisnis Mixu yaitu menjual es krim dan minuman kekinian dengan harga yang murah dan rasanya yang enak. Mereka menggunakan strategi promosi yang berhasil, termasuk pemasaran tepat sasaran, konten organik di sosial media, dan produk yang berkualitas dan inovatif. Mixu juga memiliki sistem franchise yang dapat dioperasikan oleh mitra usaha mandiri, tetapi mereka menyediakan dukungan untuk manajemen dan sistem operasi efektif. Perusahaan berhasil menerapkan konsep-konsep strategi marketing dengan tepat. Hal ini menyebut setidaknya ada 4 komponen marketing yang diterapkan Mixu dengan baik, yaitu price, product, place, dan promotion. Baik, selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, untuk
untuk materi berikutnya akan dipaparkan oleh pemateri ketiga. Kepada pemateri saya persilahkan. Saya akan menjelaskan mengenai maskot unik Mixu dan perannya dalam strategi branding. Snoking merupakan maskot Mixu yang disenangi banyak orang karena desainnya yang unik dan tingkahnya yang menggemaskan. Bahkan menariknya lagi, desain unik serta tingkah gemas dari Snoking ternyata mampu menarik perhatian orang yang lewat di sekitar toko es krim tersebut. Snoking sendiri merayakan hari ulang tahun pada 22 November. Hal ini juga tertulis dalam mantra maskot Mixu yang berbunyi Wo Aini di Aiwo Wo Aini tak cukup melakukan branding lewat mantra, Mixu pun memiliki slogan unik tersendiri untuk menghipnotis para konsumen khususnya di Indonesia. Slogan tersebut yaitu "Saya adalah Raja Salju, saya memegang tongkat es krim, saya mencintai es krim dan untuk selama-lamanya." Snoking juga digambarkan dalam bentuk manusia salju yang memakai jubah merah dengan mahkota serta tongkat es krim. Desain maskot ini pertama kali go public pada tahun 2018 atau tepatnya setelah Mixu melakukan rebranding menariknya lagi. Masyarakat juga menyebut maskot ini dengan sebutan malaikat pencari UFO kosong. Hal tersebut tidak terlepas dari strategi marketing Mixu yang kerap menjalankan bisnisnya. Mixu menggunakan Snoking sebagai ikon yang menjadi ciri khas tersendiri dari brand asal Cina tersebut. Hasilnya, strategi branding ini ternyata sukses membuat Mixu begitu terkenal di Indonesia. Bahkan hal yang pertama kali muncul di pikiran masyarakat saat mendengar kata Mixu tentu saja maskot unik yang berbentuk boneka salju yang menggemaskan. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri keempat. Kepada pemateri saya persilahkan. Saya akan memaparkan materi bagian D, yaitu maskot unik berpadu dengan jingle lagu yang enak didengar. Jingle ini sebetulnya berisi lirik dari slogan mantra Mixu, yakni I love you, you love me, Mixu ice cream and tea. Namun karena pemilihan nada yang pas, jingle ini jadi sangat menarik di telinga orang yang mendengarnya. Selain itu, untuk keperluan video iklan, Mixu juga menampilkan maskotnya sebagai identitas brand pada jingle tersebut. Strategi branding berikutnya yang dilakukan oleh Mixu adalah membuat maskotnya menjadi lebih hidup dan interaktif. Artinya, maskot Mixu tak hanya berperan sebagai patung atau penghias hiburan belaka, namun lebih dari itu, Mixu menggunakan maskotnya sebagai ikon yang menjadikan brand ini lebih dekat dengan konsumennya. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, kemudian saya akan memaparkan materi, yaitu produk yang berkualitas dan inovatif. Meskipun harga Mixu terjangkau, Mixu tetap mempertahankan kualitas produknya untuk mendapatkan kepuasan pelanggan. Mixu selalu berinovasi dengan leveling up produk mereka dan meluncurkan produk baru yang menarik perhatian konsumen. Pilihan menu yang beragam membuat konsumen mempunyai banyak pilihan sehingga bisa menarik lebih banyak pelanggan. Mixu selalu melakukan riset untuk membuat sebuah menu dan inovasi tersebut perlahan tumbuh dan menghasilkan keuntungan bersih sampai 800 juta US dollar. Kemudian untuk tugas kali ini kami membuat desain Mixu dengan sederhana. Baik,
itulah presentasi kelompok kami. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di proyek selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan masuk parah deh begini. Salam kebijakan. Kenapa tidak putih? Demi putih kaki.